dimanapun Anda berada. Mari pagi hari ini kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan Allah kita, Tuhan yang besar. Kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja berkuasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja berkuasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala Raja. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku ke
Shalom, selamat pagi. Pagi ini kita bertemu kembali dalam ibadah online. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang tidak sempat untuk mengikuti ibadah onsite. Pagi ini kita akan melanjutkan topik khotbah kita, yaitu kelanjutan dari apa yang telah disampaikan minggu yang lalu, dengan topik I am not alone. Saya tidak sendiri. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-46, ayat 1 sampai 6, dan nanti kita lanjutkan di ayat 11 dan ayat 12. Sebelumnya, saudara bisa siapkan Mazmur pasal 46, ayat 1 sampai 6, dan ayat 11 sampai 12. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi ini untuk beribadah kepada Tuhan lewat ibadah online. Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan yang kami bacakan, yang kami renungkan, dapat kami mengerti dan kami dapat mengambil nilai-nilai kebenarannya dan melakukannya dalam hidup kami. Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami dan ajarkan kami lebih jauh kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan ayat 1 sampai ayat 6 dan ayat 11 dan ayat 12 kita akan bacakan bersama. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ayat yang ke-11 dan ayat 12 kita baca bersama. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Ayat 12. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Sesuai dengan topik khotbah kita dan tema besar kita tentang Selah atau damai di tengah badai. Ini adalah merupakan suatu yang sangat penting bagi kita untuk kita tetap diam, kita tetap tenang, kita tetap menjaga kondisi hati kita sekalipun badai dan pergumulan-pergumulan hidup datang menimpa hidup kita. Apabila saat ini saudara sedang berada di dalam keadaan terkepung oleh kesukaran. Seperti kota Yerusalem yang sedang dikepung oleh tentara Asyur. Dan saudara merasa tidak berdaya untuk mengatasinya. Sama seperti yang dirasakan oleh Raja Hizkia ketika menerima ancaman dari Raja Asyur atau Sanherib. Ingatlah 3 hal yang dikemukakan di dalam Mazmur pasal 46 ini. Yang pertama, kita tidak seorang diri karena Tuhan hadir di situ. Di dalam segala keadaan, baik di masa suka atau sukar, baik di masa mudah atau sulit, baik di masa panen atau masa krisis, sesungguhnya kita tidak pernah seorang diri karena Tuhan hadir di situ.
Tuhan hadir di situ menyertai kita. Di saat kita sedang melewati masa yang sukar, di situ kita menyadari betapa kita memerlukan teman yang hadir dan menyertai kita. Seorang teman yang kehadirannya membuat kita tidak merasa sebatang kara atau merasa sendirian. Dan serasa harus menanggung beban ini seorang diri. Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah nyata di mana seorang bapak memiliki 3 orang anak. Ada 3 orang anak, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Atau satu-satunya dia punya anak laki-laki. Dari 3 orang, satu-satunya dia punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya baru saja lulus sarjana dan baru 1 bulan di wisuda. Kemudian anak-anak laki-laki itu melamar pekerjaan dan sementara dalam perjalanan pulang dari wawancara di perusahaan tempat ia melamar pekerjaan tersebut, si anak laki-laki tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas. Sepeda motor yang ia kendarai tertabrak oleh mobil dan sang pemuda atau anak laki-laki itu meninggal di tempat. Perasaan sang bapak saat itu tertekan seakan-akan langit runtuh. Dia merasa sangat sedih sekali. Sedemikian sedihnya sampai dia tidak mampu untuk berpikir. Di saat itu yang sangat dia perlukan adalah kehadiran orang di dekatnya. Kehadiran mereka, bukan apa yang mereka katakan. Karena apa yang mereka katakan atau mereka ucapkan untuk menghiburnya tidak dapat dia cerna. Pikirannya serasa buntu. Namun kehadiran orang-orang yang ada di sampingnya atau kehadiran mereka yang ada di sampingnya dapat dia sadari dan hal itu sangat diperlukannya. Kehadiran mereka sangat menguatkan hati sang bapak. Karena melalui kehadiran mereka, sang bapak itu merasa bahwa dia tidak menanggung kesedihan itu seorang diri. Karena ada orang-orang yang berempati dengan dirinya. Apa yang dialami oleh bapak ini sebenarnya merupakan suatu gambaran atau ungkapan hati dari banyak orang ketika mereka sedang melewati suatu pergumulan kehidupan. Mungkin yang sama persis dengan bapak ini. Di dalam situasi seperti itu, kita memerlukan seorang teman yang mendampingi kita. Berita baiknya, kita memiliki seorang teman. Kita tidak seorang diri. Sehingga kita dapat berkata, I am not alone. Kita memiliki seorang teman yang dapat diandalkan. Dan yang tidak akan meninggalkan kita. Seorang teman, yaitu Allah sendiri. Allah yang di dalam Mazmur pasal 46 memperkenalkan dirinya di dalam 4 nama yang ia sebutkan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan mempelajari 4 nama Allah tersebut, kita akan mengenal sifat-sifatnya. Karena nama Allah memang menggambarkan siapa Allah yang sesungguhnya. Nama Allah yang pertama telah kita pelajari minggu yang lalu. Yaitu bahwa dia adalah El Elyon. Yang artinya adalah God Most High. Atau Allah yang maha tinggi. Namanya yang kedua adalah Jehovah Shammah. Yang artinya the Lord is there. Atau Tuhan hadir di situ. Hal tersebut ditulis secara tidak langsung di ayat 5 dan 6 sebagai berikut. Mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-46 yang tadi kita bacakan. Ayat 5 dan ayat yang ke
6. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat 6, Allah ada di dalamnya, dan seterusnya. Kalimat Allah ada di dalamnya, yaitu di dalam kota Yerusalem, di ayat 6 ini, senafas dengan penglihatan yang diperoleh Nabi Yehezkiel yang telah dicatat di dalam Yehezkiel pasal 47 dan 48. Di situ ditulis bahwa Yehezkiel melihat kota Yerusalem dengan sebuah sungai yang mengalir keluar dari mezbah Allah yang ada di dalamnya. Kota Yerusalem, kota yang Tuhan hadir di situ. Sehingga di dalam Yehezkiel pasal 48 ayat 35 ditulis sebagai berikut. Yehezkiel pasal 48 ayat 35, saya kutip, ditulis, sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di situ, atau di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat 6 disebut Allah ada di dalamnya. Tuhan hadir di situ, atau di dalam bahasa Ibrani adalah Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Jehovah Shammah artinya Tuhan hadir dan menyertai umatnya. Jehovah Shammah artinya Tuhan hadir dan tidak akan meninggalkan umatnya. Bukan hanya di masa pemulihan seperti yang dilihat oleh Yehezkiel, Tuhan hadir di tengah umatnya. Namun juga di masa sukar seperti yang sedang dialami oleh Hizkia dan penduduk Yerusalem, Tuhan hadir di tengah umatnya. Bukan hanya di masa yang mudah, Jehovah Shammah menyertai kita. Tetapi di masa yang sukar, Ia juga tetap menyertai kita. Bukan hanya di padang rumput yang hijau, Yesus sang gembala yang baik itu menyertai kita. Namun di saat kita berjalan melewati lembah kekelaman, Ia juga tetap menyertai kita. Di setiap musim kehidupan dan di setiap keadaan, kita tidak seorang diri karena Allah hadir di situ. I'm not alone. Saudara dan saya memiliki seorang teman, namanya adalah Jehovah Shammah. Tuhan hadir di situ. Kalaupun orang-orang di sekitar kita tidak mengerti keadaan kita, kalau orang-orang yang kita kenal tidak memahami perasaan kita, bahkan kalau orang yang dekat dengan kita tidak peduli tentang beban yang kita tanggung, ingatlah bahwa sesungguhnya kita tidak seorang diri karena Allah hadir di situ. I'm not alone. Aku tidak seorang diri. Poin yang kedua, kita dapat tinggal diam sebab Tuhan hadir di situ. Kita lihat bersama Mazmur pasal yang ke-46 ayat 5 dan 6. Ayat 5, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat yang ke-6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah menolongnya menjelang pagi. Di tengah badai yang dahsyat dan yang menerpa dirinya seperti yang digambarkan di ayat 3 dan 4, kota Yerusalem tidak akan goncang karena Allah ada di dalamnya. Di tengah kepungan tentara Asyur, Yerusalem tidak akan goyah karena Jehovah Shammah ada di dalamnya. Di tengah kesesakan oleh impitan masalah, kita tidak akan takut, namun dapat tinggal diam karena Tuhan hadir menyertai kita. Jehovah Shammah, Tuhan hadir di situ.
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun ada kalanya ketika kita sedang mengalami masa sukar, kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Ada puisi dengan judul Footprints in the Sand atau jejak-jejak kaki di pasir. Merupakan salah satu puisi Kristiani yang indah dan sangat terkenal. Mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengarkan kisah dari puisi ini. Di dalam puisi tersebut, sang penggubahnya bercerita bahwa di suatu malam ia bermimpi. Di dalam impian tersebut, ia merasa sedang berjalan menyusuri pantai bersama dengan Tuhan. Dan hal tersebut nampak dari dua pasang jejak kaki di pasir yang telah ia lalui. Satu pasang adalah jejak kakinya sendiri, dan sepasang lagi adalah jejak kaki Tuhan. Sementara itu di langit yang gelap, nampak rekaman dari peristiwa-peristiwa yang telah ia alami di dalam kehidupannya. Menjelang akhir dari perjalanan itu, ia menoleh ke belakang. Dan ia dapati bahwa ternyata di banyak peristiwa di dalam kehidupannya, khususnya di masa-masa yang paling berat dan menyedihkan, ternyata pada pasir di pantai yang telah ia lalui hanya terdapat sepasang jejak kaki saja. Ia tidak melihat dua pasang jejak kaki seperti sebelumnya. Hal ini sangat mengganggu hatinya. Oleh sebab itu, ia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau pernah berjanji bahwa Engkau selalu menyertai diriku di sepanjang perjalanan hidupku. Namun, aku dapati justru di saat-saat yang paling sulit di dalam kehidupanku, ternyata hanya terdapat sepasang jejak kaki pada pasir di pantai. Aku tidak mengerti Tuhan. Mengapa justru di saat aku sangat memerlukan dirimu, Engkau malah meninggalkan diriku. Segera ia mendengar Tuhan berbisik, anakku, aku mengasihi engkau dan tidak akan pernah meninggalkan dirimu, termasuk di masa ujian kehidupan yang engkau lewati. Bila di saat-saat yang sukar dalam kehidupanmu itu, engkau hanya melihat sepasang jejak kaki, ketahuilah bahwa itu adalah jejak kakiku. Karena di saat seperti itu sesungguhnya aku sedang menggendong dirimu. Ya, di masa yang sukar Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Malah ia menggendong kita. Dan kalau Allah beserta kita, maka badai sebesar apapun tidak perlu menggoncangkan hati kita. Kalau Allah yang menggendong kita, maka taufan sehebat apapun tidak perlu menggoyahkan diri kita. Kalau Dia, Jehovah Sama, Tuhan hadir di situ yang menjadi teman kita, maka di tengah kesukaran yang sehebat apapun, kita tetap dapat merasakan damai sejahtera. Damai di tengah badai. Selah, damai di tengah badai. Itulah tema besar kita di bulan ini. Karena kita memiliki seorang teman yang setia, maka kita bisa katakan, I am not alone. Aku tidak seorang diri. 3. Poin yang ketiga. Kita harus diam agar menyadari bahwa Tuhan hadir di situ. Mari kita lihat bersama Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-11. Diamlah atau be still dalam bahasa Inggris atau rapah dalam bahasa Ibrani, dan ketahuilah bahwa
akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diam dalam arti percaya dan menyerah kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan kata diam atau be still dalam bahasa Inggris atau rapa dalam bahasa Ibrani, sebagaimana yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-11. Memang apabila pikiran kita penuh dan terus berputar, sehingga kita tidak dapat berdiam diri, maka sukar bagi kita untuk menyadari akan kehadiran Allah yang menemani diri kita. Apabila kita tidak tahu bagaimana untuk berdiam diri, namun terus berbicara walaupun di dalam hati, maka kehadiran Allah dalam berkat dan pertolongannya tidak akan kita sadari. Begitu juga apabila kita tidak bisa berdiam diri di hadapan Allah, maka kita tidak akan dapat menyadari kehadirannya yang menyertai kita dan menemani kita. Tidaklah mengherankan di dalam ayat yang ke-11 Allah berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kita perlu belajar untuk berdiam diri. Menyerah dan tidak menceramahi Allah seperti Allah tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tidak perlu kita menggurui Allah seakan-akan kita lebih tahu bagaimana dan bila mana dia harus menolong kita. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Demikian yang dikatakan dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dengan diam, tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan menyadari kehadirannya yang menyertai kita. Dengan diam, yaitu berdiam di hadapan Allah dan berserah kepadanya, kita akan menyadari bahwa I'm not alone. Aku tidak seorang diri. Apabila akhir-akhir ini, ataupun sekarang, mungkin saudara merasa sendiri dan kesepian. Ingatlah akan Dia, Jehovah Sama. Tuhan hadir di situ, yang bersedia menjadi sahabat kita. Kita tidak perlu takut ataupun terus berpikir bahwa kita seorang diri. Atau bertanya-tanya siapa dan bagaimana saya meminta pertolongan. Karena sesungguhnya Tuhan hadir dalam setiap situasi hidup kita. Sehingga sekalipun badai hidup menerpa, marilah kita tetap tenang dan berdiam diri. Mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan bersedia hadir dalam hidup kita. Dan Dia bersedia menolong kita. Amin. Mari kita berdoa untuk mensyukuri dan mengaminkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pada pagi ini hamba berdoa bagi saudara-saudaraku, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online. Engkau Allah yang mengetahui setiap situasi dan kondisi yang mereka alami ya Tuhan. Jikalau mereka merasa sepi, jikalau mereka merasa seorang diri menghadapi pergumulan-pergumulan hidup mereka, hamba berdoa, biarlah Jehovah Sama, Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir dalam kehidupan umat-Mu. Biarlah iman dan percaya mereka bangkit dan mereka merasakan kehadiran Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat berdiam diri. Tetap tenang di hadapan hadirat-Mu. Sehingga kami merasakan kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami. Setiap pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan umat-Mu, Tuhan Engkau menolong. Engkau Allah yang tahu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan biarlah di dalam tinggal tenang terletak kekuatan yang berasal daripada Tuhan bagi umat-Mu. Ajar kami
untuk berdiam diri dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Engkau Allah Jehovah Shammah, Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, tidak akan pernah meninggalkan kami dalam situasi dan kondisi apapun. Tolong kami ya Tuhan, tolong umat-Mu, tolong setiap pergumulan kami, berikan kami jalan keluar, dan berjalanlah bersama-sama dengan kami. Sehingga iman kami bertumbuh dan kami tahu, kami tidak sendirian. Karena Tuhan menyertai kami. Tuhan hadir di situ. Jehovah Shammah hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan tanamkan dalam loh hati kami, untuk dapat kami menjadi rema dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Apa saja engkau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuat kuasa Roh Kudusnya tinggal dan menyertai engkau, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini engkau terima dalam satu nama heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.